Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ohayo, konnichiwa, konbanwa semuanya. Jumpa lagi di channelnya Wong Katro. Semoga teman-teman semua selalu semangat, rezekinya lancar, dan yang paling penting sehat selalu lah ya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita sharing-sharing lagi atau ngobrol-ngobrol lagi soal mengenai permagangan di Jepang ya. Jadi di video kali ini kita ngebahas syarat-syarat buat magang ke Jepang itu apa aja sih syaratnya gitu kan. Sebetulnya syarat-syaratnya sama aja kayak kita mau ngelamar kerja di Indonesia ya. Harus ada KTP, surat keluarga, terus SKCK, ijazah dan sebagainya itu sama. Di Jepang juga ikut disertakan gitu ya, dokumen-dokumen kayak gitu tuh. Maupun kita nantinya lewat IM atau lewat program pemerintah atau lewat swasta dari LPK gitu, jalurnya mau ngambil pemerintah atau mau ngambil swasta itu dokumen itu sama, harus dipenuhi lah ya syarat-syaratnya itu. Terus biasanya orang sini itu pengennya itu kita itu punya keahlian atau punya keterampilan gitu, kayak semacam udah paham di bidang perakitan atau pengepakan atau perakitan mesin atau kayak gitulah, intinya punya keahlian gitu. Nantinya itu bisa dapat nilai plus buat kita nanti itu biasanya. Jadi syarat-syaratnya itu ya yang paling utama itu. Tapi balik lagi, kalau kita magangnya lewat jalur swasta itu balik lagi ke LPK-nya masing-masing. Setiap LPK itu syarat-syarat dan kriterianya beda-beda ya. Dan yang kalau lewat IM itu ya udah cuma satu gitu, walaupun tempatnya di Surabaya, di Bandung, itu aturan dari pemerintahnya itu ya itu gitu. Cuma kalau di swasta atau lewat LPK itu balik lagi ke LPK-nya, pedoman kriterianya atau syarat-syaratnya apa aja gitu. Setiap LPK beda-beda gitu. Nah, di sini kita mengambil poin-poin pentingnya aja gitu, soal syarat-syaratnya gitu. Dan yang pertama itu buat teman-teman semua itu harus sehat jasmani dan rohani ya. Kalau rohaninya nggak sehat, mohon maaf, kayak nggak waras gitu kan, otomatis nggak bisa lah ya. Terus dari jasmaninya, dari rambut sampai kaki itu harus benar-benar fit lah ya, sehat gitu. Nantinya kan kita pas udah daftar ke LPK atau jalur pemerintah itu otomatis kita check up medikal gitu kan, ke rumah sakit atau gitu kan. Nanti kita medikal itu seluruh tubuh atau badan kita itu dicek gitu, punya riwayat penyakit enggak gitu. Misalkan ya kayak patah tulang itu kayak TBC itu menurut saya kemungkinan nggak bisa bakal dilanjut gitu. Terus gigi itu kalau berlubang nggak bisa, sebenarnya bisa cuma mahal nanti kalau diurus di Jepangnya itu. Jadi mending diobatin di Indonesia. Kalau yang berlubang itu terserah mau ditambal, mau dicabut, terus pasang gigi palsu itu menurut saya sih mending dicabut, pasang gigi palsu. Kalau ditambal kadang suka ngilu nanti pas musim dinginnya itu. Soalnya di Jepang itu nanti kalau pas musim dingin itu bisa -5 atau bisa -3 lah ya. Kemarin pas musim dingin kemarin itu -3 gitu. Nanti takutnya ngilu itu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nah sakit gigi itu kan itu. Terus tidak bertato. Jadi badan kita bersih dari tato gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin
sudah diharuskan nggak bertato gitu kan. Terus mata minus itu masih bisa, cuma kalau minusnya berlebihan mungkin nggak bisa lah gitu kan. Terus tidak bertindik gitu kan, nggak boleh bertindik gitu, nanti kelihatan gitu, tapi masih bisa, cuma ya nggak tahu itu caranya gimana lah gitu kan. Terus yang kedua itu umurnya dari 18 tahun sampai 30 kalau jalur swasta ya. Kalau di jalur IM atau pemerintah itu kurang paham, mungkin dari umur 19 sampai 25 apa 27 lah ya, pokoknya masih muda lah gitu kan. Yang dicarinya yang masih muda-muda itu. Kalau yang swasta masih bisa maksimal 30 gitu. Terus yang ketiga itu kalian atau teman-teman semua minimal lulusan SMK atau SMA sederajat gitu kan, minimal ya. Yang kuliah juga bisa sih gitu. Ini mah minimal kan gitu. Terus yang keempat itu status pernikahan. Jadi status pernikahannya itu penting gitu kan, maupun yang udah punya anak, istri, ataupun yang masih lajang, ataupun yang masih jomblo mungkin ya, yang masih jomblo juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus yang kelima itu tinggi badan dan berat badan gitu kan. Kalau berat badannya ideal lah 50 sampai 60-an lah gitu kan, bagi cowok ya. Kalau cewek ya mungkin 55 apa berapa ya maksimalnya, kurang tahu sih. Yang penting jangan kayak gemuk gitu, mungkin nggak bisa sih mungkin ya. Terus tinggi badannya itu buat cowok 160 minimal ya. Terus buat cewek itu minimal 155 gitu. Jadi yang terakhir itu fisik. Kalau fisik kita nggak kuat atau lemah, otomatis kita nggak bakal bisa kerja kan. Soalnya di Jepang itu ada 4 musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas ya. Dan yang musim panas itu sama musim dingin itu yang luar biasanya itu. Jadi pas musim dingin itu bisa minus di bawah 3 nyampe 45 mungkin ya. Terus kalau musim panasnya itu luar biasa, nyampe 42 derajat Celcius lah. Jadi panasnya luar biasa coy. Jadi kalau fisik kita lemah, otomatis nggak bisa kerja. Terus perusahaannya juga kan rugi gitu kan kalau kitanya libur kan. Jadi fisik itu harus disiapin kita sendiri sebelum belajar atau mendaftar ke LPK atau lewat IM itu. Jadi itu poin-poin penting menurut saya. Terus bagi teman-teman semua, kalau pengen magang ke Jepang itu ya harus niat gitu kan. Niat dalam artian ya udah siap segalanya gitu. Jadi itu syarat-syarat buat magang ke Jepang itu, poin pentingnya itu ya. Itu aja ngobrol-ngobrol kita di video kali ini. Semoga videonya bisa menambah pengetahuan teman-teman semua yang pengen magang ke Jepang. Jadi niat dulu, harus dipersiapkan dulu matang-matang gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.